Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara dan adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya, Pendeta Stera Gerits dari GPIB Jemaat Bukit Zaitun, Jakarta, dalam pelayanan Night Call GPIB. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus dan yang juga berkarya melalui Roh Kudus. Kami bersyukur untuk sepanjang hari yang memampukan kami bekerja dan beraktivitas. Saat ini, dalam keteduhan malam, kami ingin membaca Alkitab dan merenungkannya. Ada banyak hal yang terjadi di sepanjang hari ini, tapi biarlah kami dapat tenang sejenak. Mungkin ada gentar yang berkecamuk di dada, tapi biarlah kami dapat berteduh sesaat. Membaca Alkitab ditemani suara detak jantung kami, dan merenungkannya berkawan helaan dan hirupan nafas anugerah Allah. Sapalah kami malam ini ya Allah, dan selimuti kami dengan keteduhan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang keenam yang mengatakan, "Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Ibu Bapak, Saudara-saudara, adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, seringkali kita diingatkan untuk tidak menjadi pribadi yang sombong, tidak menjadi pribadi yang hanya mengandalkan kemampuan sendiri, dan juga tidak menjadi pribadi yang mengagung-agungkan kekayaan. Ada banyak hal yang memperlihatkan bahwa sikap sombong dapat menjerumuskan diri sendiri dan membuat orang yang di sekitarnya menjadi tidak nyaman. Sikap yang mengagungkan kekayaan dapat menjatuhkan seseorang karena menganggap segala sesuatu bisa dibeli dengan uang, termasuk membeli perhatian dan membeli persaudaraan. Sikap yang mengandalkan kemampuan atau kehebatan diri sendiri, atau mungkin yang biasa kita kenal dengan istilah jemawa, hanya akan membawa pada kehancuran martabat diri kita. Sardis adalah sebuah kota yang kaya raya pada masanya. Sepanjang sejarah Sardis, Croesus adalah Raja Sardis yang paling kaya. Pendeta Eka Dharma Putra dalam renungannya mengatakan bahwa pada masa pemerintahan Raja Croesus, Sardis mencapai titik puncak kejayaannya. Akan tetapi, di akhir periode kekuasaannya pula, Sardis mengalami kehancuran karena serangan Persia. Hal itu berawal dari ketidakpuasan Croesus hanya menguasai wilayah kecil Sardis. Ia berniat memperluas kekuasaannya dengan rencana menyerang Persia. Dan untuk itu ia harus menyeberangi Sungai Halis. Di luar dugaannya, ternyata tentara Persia sangat kuat karena mereka memang telah mempersiapkan diri menghadapi serangan tentara Sardis. Setelah terpukul mundur, Persia tidak dapat membalas menyerang wilayah Sardis karena memang letak Sardis yang berada di atas bukit dengan tebing yang terjal sehingga sukar untuk didaki. Akan tetapi, justru tentara Sardis sendiri secara tidak sengaja
memperlihatkan jalan masuk rahasia yang selama ini dipakai untuk memudahkan penduduk Sardis keluar masuk tanpa perlu bersusah payah melintas tebing yang tinggi. Diceritakan bahwa seorang tentara Sardis sedang mengambil topinya yang jatuh keluar tembok wilayah dan keluar melalui jalan celah rahasia tersebut, serta masuk kembali melalui celah jalan rahasia itu tadi. Tanpa disadari oleh tentara itu, aktivitas keluar masuknya diamati oleh tentara Persia. Dan setelah tahu tentang adanya celah jalan rahasia tersebut, maka sudah bisa diduga bahwa kemudian dengan sangat mudah tentara Persia masuk ke wilayah Sardis dan meluluh lantakkan wilayah itu. Cerita Sardis menjadi sebuah gambaran keruntuhan karena kesombongan, kematian sia-sia karena jemawa pada kemampuan sendiri, dan merasa bahwa dengan kekayaannya dapat menyelamatkan diri sendiri atau bahkan dengan mudahnya menjadi serakah untuk ingin memperluas kekayaan, memperluas kekuasaan. Kita ketahui bersama, Ibu Bapa, Saudara-saudara dan adik-adik yang terkasih, bahwa kitab Wahyu adalah sebuah penglihatan yang dialami oleh Yohanes untuk ketujuh jemaat di Asia Kecil, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Di semua penglihatan tentang ketujuh jemaat ini selalu ada dua pesan di bagian akhir yang mengatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan, dan barang siapa menang akan ku. Lihat saja pesan kepada Sardis yang kita baca teks Alkitabnya tadi, mengatakan, barang siapa mendengar ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Hal itu bisa kita baca bukan hanya kepada jemaat di Sardis, tetapi juga pada keenam jemaat yang lain. Selalu ada dua pesan yang terakhir itu. Pengulangan kalimat yang tercantum di semua pesan untuk ketujuh kota ini tentu memiliki arti. Ketika dikatakan barang siapa menang, artinya di tengah celaan bagi jemaat-jemaat di kota-kota tersebut, tetap ada pengharapan dari Allah bahwa akan ada perubahan dari keterpurukan menuju pada kemenangan. Jika kita membaca keseluruhan 7 jemaat itu, maka cara Yohanes menyusun pesannya kurang lebih sama. Jadi pertama digambarkan bagaimana Tuhan Allah memuji, kemudian bagaimana Tuhan Allah mencela, tapi kemudian juga diakhiri dengan pengharapan barang siapa menang maka akan ... gitu ya. Kita bisa baca di keseluruhan teks untuk ketujuh jemaat itu. Artinya sebagaimana tadi, bahwa di tengah celaan bagi jemaat-jemaat tersebut tetap selalu diakhiri ada pengharapan dari Allah akan perubahan dari keterpurukan menuju kemenangan. Dalam cerita Sardis, siapakah yang terlebih dahulu merasakan kemenangan itu? Ya, ayat 4 mengatakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak dapat mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu.
kepada orang-orang tersebut, sebagaimana dikatakan di ayat 5, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Hal unik untuk jemaat di Sardis adalah ungkapan di ayat 1, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Tidak seperti jemaat yang lain di mana Tuhan memuji terlebih dahulu lalu kemudian mencela, ya. Sama seperti kalau kita baca pesan kepada jemaat di Efesus. Maka di Sardis Tuhan seolah langsung mencela dengan mengatakan engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Kalimat itu semakin dipertegas dengan ayat 3 yang mengatakan, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Sungguh kota Sardis mengalami ini. Kehancuran tiba-tiba yang datang tanpa dibayangkan. Selama ini Sardis merasa aman dan nyaman dengan kekayaan dan kemakmuran yang ada. Akan lalu menjadi semakin serakah untuk terus menambah kemakmuran dan kekayaan dengan cara-cara ingin menguasai wilayah lain. Akan tetapi semuanya itu diubahkan dalam satu kali waktu, yang kalau dipikir-pikir, salah satu pemicunya hanya karena seorang tentara mengambil topi yang jatuh di luar tembok wilayah mereka. Menyikapi kesombongan Sardis, maka kesombongan bukanlah gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Apalagi menjadi serakah dengan keinginan menguasai orang lain atau menguasai sesuatu. Kita kembali diingatkan untuk tidak menjadi jemawa. Karena toh kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan meluluh lantakkan jemawa kita. Kita juga tidak dapat hanya memikirkan kepentingan sendiri. Karena hal itu bisa saja membuat kita terlihat hidup. Tetapi pementingan diri sendiri itu tidak ubahnya membuat kita seperti mati. Dan ketika dikatakan siapa yang bertelinga hendaknya mendengarkan apa yang dikatakan Roh, nah, artinya kembali lagi, jika saat ini kita telah mendengar, maka kita mesti hidup dengan sungguh-sungguh hidup, bukan terlihat hidup padahal mati. Ketika mungkin ada banyak kecemaran di sekeliling kita, entah di negara ini, di wilayah tempat tinggal kita, di kantor mungkin, di kampus, di sekolah, atau di mana saja, kan bukan berarti kita juga ikut-ikutan hidup tercemar. Mari menjadi pribadi yang mendapat pengakuan dari Allah. Karena pengakuan dari Allah justru membawa kita pada indahnya kehidupan yang baik bersama sesama. Serta nama yang terus terkenang dalam kebaikan untuk dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih yang kami kenal melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dan juga melalui karya Roh Kudus. Kami mengucap syukur ketika pada malam hari ini kami memiliki waktu sejenak untuk bersaat teduh, membaca Alkitab, serta mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami belajar dari kota jemaat di Sardis. Kesombongan jemawa tidak akan pernah berakhir dalam kebaikan. Kami ingin sungguh-sungguh menjadi hidup, bukan hanya terlihat hidup, padahal mati. Dan ketika di sekeliling kami pun terdapat banyak kecemaran, kiranya kami juga tidak melakukan kecemaran yang sama.
Biarlah iman kami yang bertumbuh tetap nyata dalam karya perbuatan kebaikan sehari-hari. Allah yang maha baik, kiranya pada malam hari ini, ketika kami akan kembali untuk beristirahat di malam ini, kami mohon kiranya Engkau Allah yang senantiasa menyertai istirahat malam kami, sehingga esok pagi kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan segar. Bagi kami yang mungkin masih bekerja pada malam hari ini, kiranya Engkau juga yang mengaruniakan kekuatan, kesehatan, serta sukacita dalam bekerja malam ini. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau Allah senantiasa menyertai kami, mulai saat ini bahkan juga selama-lamanya. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita.